Bagaimana teori kecerdasan Thurston dan siapa sih Thurston itu? Louis Leon Thurston adalah psikologi Amerika pada tahun 1887 hingga 1955. Ia merupakan pelopor pengukuran karakteristik psikologi pada manusia. Ia mengembangkan penskalaan dengan menggunakan metode perbandingan pasangan, interval tampak sama, dan interval suksesif. Thurston mengungkapkan bahwa setiap individu memiliki berbagai kemampuan dasar dan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Ia juga mengemukakan 7 kemampuan utama, yaitu kemampuan visualisasi ruang, daya ingat, kecepatan persepsi, kelancaran berbahasa, kemampuan penalaran, kemampuan berhitung, dan juga kemampuan mengungkapkan makna secara verbal. Thurston pada 1938 menjelaskan jika kecerdasan memiliki banyak aspek. Faktor-faktor yang membentuk kecerdasan itu mencakup faktor umum yang disingkat dengan faktor C dan faktor spesifik yang disingkat dengan faktor S. Faktor umum terdiri dari 7 faktor yang membentuk perilaku umum tertentu. Faktor-faktor spesifik adalah faktor yang menjadi dasar dari suatu perilaku. Faktor C merupakan kemampuan mental utama yang terdiri dari 7 faktor umum. Oleh karena itu, teori Thurston sering dikenal sebagai teori primary mental ability, lalu dikembangkan lagi dan menjelaskan bahwa kecerdasan tidak terdiri dari 2 faktor atau banyak faktor, tetapi terdiri dari sejumlah keterampilan berpikir yang utama. Ada beberapa faktor utama dalam kecerdasan, yaitu yang pertama, verbal komprehensif dengan simbol V. Kemampuan verbal atau faktor verbal adalah keterampilan dalam penggunaan bahasa. Yang kedua adalah faktor fluency dengan simbol W. Faktor fluency dengan simbol W adalah faktor yang menunjukkan seberapa lancar atau mudah seseorang dapat mengungkapkan kata-kata atau seberapa lancar seseorang dalam menggunakan keterampilan dengan penggunaan kata-kata. Yang ketiga, numbering facility dengan simbol N. Kemampuan bilangan atau faktor bilangan yaitu kemampuan untuk melakukan pekerjaan dengan angka atau kemampuan dalam menghitung. Yang keempat, spatial relation dengan simbol S. Relasi ruang adalah suatu kemampuan untuk memahami hubungan benda di dalam ruangan, baik dalam 2 dimensi maupun 3 dimensi. Yang kelima, associative memory dengan simbol M. Kemampuan ingatan yaitu merupakan kapasitas untuk memperhatikan kembali atau mengingat kembali. Yang keenam, perceptual speed dengan simbol P. Kecepatan persepsi yaitu unsur dalam persepsi atau suatu keterampilan untuk mengamati dengan teliti dan akurat. Dan yang ketujuh, general reasoning dengan simbol R. Penalaran umum atau induksi yang merupakan kemampuan untuk berpikir dengan logis. Teori kecerdasan yang dikemukakan oleh Louis Leon Thurston menjelaskan jika kecerdasan itu tidak hanya terdiri dari satu faktor atau satu pengukuran itu saja, tapi ia juga memandang kecerdasan sebagai suatu kemampuan yang kompleks dan tersusun dari beberapa faktor utama yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut mencakup berbagai kemampuan intelektual seperti kemampuan verbal, numerik, dan juga spasial. Dalam konteks anak usia dini, teori Thurston menekankan bahwa setiap kemampuan intelektual dapat diukur dan dievaluasi secara terpisah. Dengan memahami perbedaan kemampuan diri, guru dapat memperoleh gambaran yang lebih rinci mengenai profil kecerdasan anak. Hal ini juga membantu dalam merancang proses pembelajaran dan mengembangkan pendidikan yang lebih sesuai dengan potensi serta kebutuhan masing-masing anak. Berdasarkan pernyataan sebelumnya, dapat disimpulkan jika teori kecerdasan Thurston menyatakan bahwa kecerdasan anak merupakan gabungan dari berbagai kemampuan intelektual yang berbeda seperti verbal, numerik, dan visual spasial yang dapat diukur secara terpisah sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai potensi dalam pengembangan kognitif anak. Nah, berdasarkan teori Thurston yang tadi sudah dijelaskan, pembelajaran itu sebaiknya menyesuaikan dengan berbagai kemampuan mental anak. Seperti yang pertama, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, seperti diskusi, ceramah,
mendengarkan rekaman, atau tanya jawab. Supaya apa? Supaya kemampuan auditory siswa itu lebih berkembang. Yang kedua, siswa yang memiliki kecerdasan auditory tinggi biasanya lebih mudah memahami materi melalui penjelasan lisan, diskusi, atau audio. Yang ketiga, pembelajaran bisa memasukkan kegiatan mendengarkan, seperti mendengarkan cerita, podcast edukasi, atau presentasi lisan. Dan yang keempat, guru juga perlu memberikan kesempatan bagi siswa untuk menyampaikan pendapatnya, sehingga kemampuan dalam memahami dan mengelola informasi yang didengar semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini Bu Guru mau menjelaskan tentang binatang. Ada yang tahu nggak ini binatang apa? Ini ubur-ubur apa gurita, Bu? Ini namanya ubur-ubur. Kalau yang ini namanya apa? Ikan. Ya, betul. Nah, sebentar lagi Bu Guru mau bercerita. Ini dongeng tentang ikan dan ubur-ubur. Ada yang mau dengar nggak? Ceritanya kayak gimana? Mau. Nanti aku mau cerita. Nanti setelah Bu Guru bercerita, anak-anak juga bergantian ya bercerita menggunakan boneka binatang yang sudah Ibu sediakan. Jadi ceritanya kayak ibu nanti. Betul, jadi Ibu harus guru. ya, jadi harus didengarkan dengan seksama cerita yang Ibu bacakan. Siap. Dongeng yang akan Ibu ceritakan berjudul Ikan bertemu dengan temannya ubur-ubur. Wah, temannya ubur-ubur, Bu. Iya, Berarti di laut. Ya, jadi ikan dan ubur-ubur tinggalnya di laut. Oke, Ibu mulai ya ceritanya. Pada suatu hari di dalam lautan ada ikan yang berkeliling-keliling. Berkeliling setiap hari. Pada suatu hari ikan bertemu dengan ubur-ubur yang sedang terperangkap. Ubur-ubur itu terperangkap di dalam terumbu karang. Ikan yang melihat ubur-ubur sedang berada di dalam perangkap ingin menolong ubur-ubur. Hai ubur-ubur, kamu sedang apa di sana? Ubur-ubur menjawab, aku sedang terperangkap. Aku tidak bisa keluar dari terumbu karang ini. Kamu terperangkap, aku bisa membantumu. Lalu ikan membantu ubur-ubur yang sedang terperangkap di terumbu karang. Yeay, aku terbebas. Terima kasih ya ikan. Nah, karena ikan sudah membantu ubur-ubur, akhirnya mereka berteman baik dan setiap hari bermain bersama-sama. Yeay, sekarang gantian ya Mbak Pipit yang bercerita, Ibu Guru yang mendengarkan. Tapi kalau sama nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting sudah mencoba. Di suatu hari di lautan yang luas ada ikan kecil. Terus tadi ikannya jalan-jalan keliling-keliling. Terus ternyata waktu jalan-jalan dia ketemu ubur-ubur sedang terperangkap. Terus dia tolong gitu, tolong. Terus ikan mendengar, terus kami datang. Halo ubur-ubur, kamu sedang apa? Dia sedang apa? Terus kata ubur-ubur, tolong, aku terperangkap, aku belum bisa keluar, susah katanya. Terus yaudah, sini aku bantu buat lepas
Gendong gak apa-apa. Gendong set. Udah keluar. Terus kata ubur-ubur, akhirnya keluar. Terima kasih ikan. Kamu teman yang baik, mau gak berteman sama aku? Terus katanya ikan, iya boleh, sama-sama gitu. Terus akhirnya mereka jadi temenan dan kemana-mana bareng jalan-jalan. Terima kasih Mbak Pipit. Betul Bu. Benar sekali. Tadi yang ada di dalam cerita itu hewan apa ya? Hewan ikan sama ubur-ubur. Tadi ubur-uburnya kenapa? Terjebak di itu apa sih Bu namanya? Terumbu karang. Lalu siapa yang menolong ya? Ikan kecil. Setelah menolong, mereka ngapain? Berteman terus jalan-jalan. Yeay. Oke, jadi itu untuk pembelajaran hari ini. Besok kita sekolah lagi, masuknya jam berapa? Jam 7. Terus besok senam. Ya, senang. Jadi harus menggunakan baju olahraga. Anteng-antengan Digulung-gulung hak. berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin.